Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mbak Ayu, terima kasih banyak. Ya udah di-unmute sama di ini. Pak, kalau saya bilang dari dulu Pak, ingatnya Pak Deputi ya, Pak Sahli sekarang ya. Apa kabar? Pak Sali, ini harusnya Pak Menteri lihat nih apa kerjaannya Pak Sahli ini gitu kan. Mudah-mudahan sebenarnya saya ingin ini sendiri nih. Pertama saya terima kasih sama Pak Ari Juliano ya, adik saya yang konsisten di dalam KI gitu kan. Dan ini dan saya terima kasih, ini diskusi saya sama Pak Ari, saya panggil aja Ajo ya, sama Ajo tahun 99 ya. Jadi sebelum orang mikirin ini kita udah diskusi dulu tuh. Cuma orang baru ngeh ya, nanti kita lihat bagaimana AI dan bagaimana hukumnya gitu kan. Mudah-mudahan ini. Ya, slide kedua. Ini slide kedua dan seterusnya ada beberapa cuma contoh-contoh bagaimana AI sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, slide kedua. Ini yang seperti Pak Ajo bilang, Portrait of Edward Bellamy. Ya, dia ternyata komputer bisa melukis sekarang. Itu yang dipelajari oleh AI-nya komputer itu adalah buat Edward Bellamy, gitu kan. Jadi di situ dikatakan ya, ini karena dibilang ya dari sesuatu yang mitos ya, bahwa robot di film Alien dulu ya, dan sekarang manusia udah nggak bisa lagi ya, dan manusia selalu berspekulasi tentang AI, tapi sekarang udah lihat AI sudah bisa melukis. Dan lukisannya harganya kalau nggak salah 4,5 miliar, bayangin ya, 4,5 miliar lukisannya ya. Jadi di situ juga dikatakan ya, dan hasil karyanya bagus. Nah, ini yang saya ambil dari ini. Terima kasih Pak Ari. Lanjut, nanti baru terakhir kita ngomong soal hukumnya. Lanjut. Buku udah bisa nulis buku walaupun dalam di dalam gaya biner ya. Namanya The Day Computer Write a Novel. Jadi bikin novel. Udah bikin novel. Tadi udah bisa ngelukis, sekarang udah bisa bikin buku AI, ya kan? Dan itu bisa dibaca ya. Ya walaupun karakternya mungkin awalnya strukturnya masih punya persoalan, tapi kan biasa kan? Ya kan istilahnya tidak ada yang sempurna. Nah, ini awal tapi sudah ada buku. Lanjut. Microsoft membuat The Project of Next Rembrandt. Jadi biografi Rembrandt itu masuk dipelajari bagaimana Rembrandt ya. Lalu akhirnya dibuat sebuah lukisan. Jadi ini seperti yang tadi tapi ini lebih modern ya. The Project of Rembrandt jadi dimasukkan algoritma ya tentang emosi, tentang ide dan lain sebagainya, jadi lebih maju dari Edward Bellamy ya. Microsoft membuat The Project of Next Rembrandt, artinya bisa melukis. Ke depan dia akan bikin film. The Project of Microsoft Project AI-nya akan buat film. Lanjut. Mbak Ayu, saya berapa menit Mbak Ayu? 20 menit Pak. 20 menit. Nah. Tadi udah nulis, melukis, lalu ini sekarang ini bisa diklik. Kalau diklik itu, makanya tadi harapannya sebenarnya admin memberikan saya otoritas co-host gitu kan. Cuma nggak tahu Pak Ajo belum dikasih, mungkin belum dapat izin dari Pak Sahli, jadi nggak dikasih otoritasnya. Itu kalau diklik itu ada orkestra. Itu diklik di bawahnya ini nih ada orkestra nih. Ya, tapi nggak usah diklik. Nah ini nanti ini aja teman-teman orkestra. Jadi udah bisa bikin orkestra ya, dan sekarang tunes segala macam udah. Lanjut.
udah bisa bikin puisi. Mbak Ayu bikin puisi tuh. Mbak Ayu bisa bikin puisi nggak? Bisa bikin. Waktu sekolah. Oh, di sekolah. Puisi. Walaupun mulai dari simple, tapi orang mengakui di sebelahnya itu keterangan ya. Puisinya, the sun is a beautiful thing, the silence is drowned. Between the trees, only the beginning of light. Bayangin. Kalau robotnya itu laki-laki, pasti Mbak Ayu akan jatuh cinta langsung tuh. Ya kan? Karena saya cuma ngeliat, saya nggak ngeliat Pak Ajo yang lainnya, karena yang wajahnya cuma Mbak Ayu aja, jadi saya sebutin Mbak Ayu aja terus tuh. Nah, karena peserta yang lain nggak kelihatan. Nah ini, kalau gitu Pak Ajo. Kalau Pak Ari, ini saya bilang, kalau bayangkan seorang wanita Pak Ari membuat tulisan the sun is beautiful thing gitu. Apa kita nggak jatuh cinta sebagai laki-laki? Indah betul gitu. Puisi. Di sebelahnya juga AI juga tuh. This realm of rain, gray sky and cloud, is quiet and peaceful. Save aloud. Bayangkan, itu baru bait pertama dan terus. Indah. AI yang bikin. Lanjut. Udah bisa nge-rap. Wah, bayangin tuh. Tuh yang suka ini tuh. Jadi besok DJ masalah nih, karena dia udah bisa nge-rap. Kalau Anda klik itu juga, itu yang yang di atas itu sebenarnya ada mesinnya. Jadi kalau Anda klik YouTube, dia klik aja ini Deep Beat. Di situ ada ini dari hasil kreasi Aalto University dari Finland. Itu sebelahnya itu teks rapnya, yang itu adalah penyanyi rap, dan dia mengakui ya. Dia bilang ini lirik rap yang sangat bagus gitu loh. Tapi bukan manusia yang ciptakan, AI juga. Lanjut. Jadi udah bisa nge-rap. Lanjut. Nih dia udah bisa bikin partitur. Nggak apa-apa, diklik, boleh nggak diklik tuh? Klik aja biar kelihatan nanti. Bagaimana ini? Oh, PDF ya, nggak bisa ya? Ya udahlah. Udah bisa bikin lagu klasik, bayangin. Nama AI-nya Iamus. Jadi violin biola ini ya mungkin masih ngekek gitu kan kalau Anda dengar, tapi itu awal dari sebuah orkestra. Dan itu diakui di galangan Stephen ini di sini dibilang Stephen Smolier dikatakan critical musik klasik ya, memberikan comment ya, Iamus was capable of challenging human musician. Ini critical classical musik. Jadi Iamus itu AI-nya itu dia bilang ini udah tantangan buat manusia. Artinya dia critical classical musik sudah mengakui hasil dari penulisan partitur itu. Lanjut. Jadi ada ada biola dan lain sebagainya. Ini maaf nih ya, karena Ajo suruh tiba-tiba saya juga dapat. Ini udah lebih gila lagi. Robot, IoT, artificial intelligence are changing how humans have sex. Jadi bukan cuma sekedar denger musik, denger apa enggak, ini kan human habit, salah satunya human habit kan. Di situ ada legal questionnya, ada smart sex toy, ada sex bot, ada pornografi in virtual reality. Ini kita berdiskusi dalam suasana logik ya. Di sebelah kanannya yang penting. Jadi jangan ngelihat yang kirinya terus tuh yang laki-laki ya. Yang kanannya yang penting. Legal and policy question gitu kan. Dia bisa berbicara ya. Bisa melayani dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma kayak robot yang difikirkan ada komputer satu box gitu segala macam, enggak. Udah berupa human sekarang. Nah, baru lanjut. Lanjut. Oh, kirain ini adminnya menghayati, jadi lama banget nih pasal ini ya. Sekarang soal hukumnya. Soal hukum itu dibilang orang udah dewasa biar bisa melakukan tindakan dan lain sebagainya. Pertama dia harus sudah dinyatakan cakap bertindak. Ya.
Kalau di dalam hukum dibilang umurnya 21 tahun. Sudah berusia 18 tahun. Nah, ini persoalan umur nih. Kalau kita lihat tadi yang nulis partitur itu cuma sebuah box segala macam, bagaimana kalau boneka yang tadi? Nah, mulai ya, hukum mulai di sini nih Pak Sahli nih. Ya. 21 tahun, jadi artinya sebuah kedewasaan itu orang bertindak itu apa? Kita lihat dari sisi perdata dan pidana. Lanjut. Itu konsep dasar lah, konsep abad 19. Ya. Subjek hukum perdata, pembawa hak. Dia mulainya dari lahir, berakhir saat meninggal. Tuh. Lalu kalau badan hukum, jadi ini saya lupa nih, badan hukum dijadikan subjek hukum itu sejak 1900. Dulu juga kita nggak kenal PT jadi subjek hukum. Sekarang PT udah jadi subjek hukum. Kalau ditanya PT bentuknya kayak apa, nggak ada, cuma kertas aja itu yang didaftarin di AHU gitu kan, akta notaris PT. Tapi dia subjek hukum, artinya dia memiliki kewenangan pembawa hak, ya, kewenangannya sejak dia diberikan SK oleh Kemenkumham, dia menjadi badan hukum, bukan cuma badan. Lalu memiliki ini karena kehalang ininya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, lalu mempunyai kekayaan sendiri. Jadi kalau di atas orang, jadi orang juga punya kekayaan. Sekarang PT udah, tapi nggak ada wujud. Kalau ditanya PT wujudnya gimana ya? Cuma akte. Tapi dia memberikan kewenangan, nanti orang juga yang melakukan tindakan. Masih konvensional lah. Ya. Tapi ternyata perkembangan subjek hukum mulai di abad 20, 21 mulai dikenal perkembangannya. Lanjut. Pidana. Nah, pidana itu pembawa hak juga. Lalu pidana pembawa hak, lalu hukumannya penjara, kurungan, denda orang. Jadi di Amerika pernah ini nih, sebenarnya ada kasus AI yang cukup menarik, cuma kemarin saya nggak sempat ini kan. Ada satu komputer sebenarnya yang melakukan satu tindakan, komputernya hidup, dia melakukan perintah untuk membeli sesuatu gitu. Akhirnya komputernya dihukum di sebuah peradilan setempat di Amerika Serikat. Jadi lucu juga, komputernya akhirnya dikurung gitu kan. Nah, tapi inilah masih komputer lah ya, masih berdebat. Tapi ingat ada badan hukum. Badan hukum di sini dibilang seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya secara fisik. Bayangin kalau komputer ini dia transfer duit, nyuri data dan sebagainya. Dikatakan badan hukum aja ini. Pertanggungjawaban, dia punya pertanggungjawaban. Jadi badan hukum walaupun nggak ada badannya, ya, tapi dia udah jadi subjek hukum juga. Ya. Lalu diperkenalkan. Namanya pelaku fungsional, functional data. Jelas berkembang, hukum berkembang, makanya Pak dosen ini juga kalau yang ngajar harus mengikuti perkembangan bahwa hukum itu juga berkembang. Jadi pelaku fungsional, jadi atas dasar fungsi. Jadi badan hukum itu bisa dikenakan tindakan pidana. Salah satu konsepnya adalah functional data. Clear. Ini jadi dia bisa didenda, ya, bisa dimintakan ganti rugi, tapi memang belum ada akte PT yang dikurung, belum ada, ya kan. Lanjut, hak cipta. Nah ini kan hak, konsep dasar hak cipta, karena kita ada hak ekonomi dan hak moral. Lah nanti kita cerita di sini dikatakan Undang-Undang Pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri bersama-sama menghasilkan, jadi sendiri atau sama-sama menghasilkan satu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Bahasa Inggrisnya adalah very unique and private. Lalu dibilang di situ, siapa sih orang? Orang adalah perseorangan atau badan hukum, karena dia masih mengambil konsep yang tadi itu, badan hukum dan orang. Jadi memang masih pengenalan abad 21 gitu kan. Lalu semua ciptaan, produk, hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum. Jadi di situ clear. Nah, di sini nanti
yang harus kita pikirkan, kalau itu adalah tadi rapper manusianya cuma ciptakan algoritma biasa, tapi kreasi dari hasil rapper puisinya bukan manusia yang tadi. Nah, ini kan perdebatan panjang, oh manusianya dong. Kayak kita bilang gitu kan, manusianya dong. Ya kita selalu berpikir bahwa manusia adalah makhluk mulia, khalifah di muka bumi kayak gitu-gitu. Tapi badan hukum kan gimana? Badan hukum yang diambil ininya udah dikenal. Artinya sesuatu yang tidak berwujud, intinya gini, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bernyawa saja sudah diakui sebagai subjek. Lah ini ada wujudnya, tapi nggak ada nyawanya listrik lah, pasti baterai dan sebagainya. Lalu hak ekonominya ke siapa tuh? Nah, memang terima kasih nih Pak Zahli nih, biar orang pada melek nih, ke depan mau ngapain gitu kan. Apa yang nyiptain tadi tuh, kita bilang kalau di daftar hak cipta emang situ siapa gitu kan, yang nyiptain siapa? Yang nyiptain puisi siapa gitu? Itu komputer saya di rumah, ya udah daftarin aja komputernya gitu. Tapi aneh kan masih. Tapi itu ada ekonomi. Jadi kalau puisi itu laku, puisi itu misalnya puisi itu tiba-tiba atau rappernya lah atau pianonya tadi, view-nya itu tiba-tiba di YouTube banyak. Lalu siapa yang punya hak ekonominya? Kan pertanyaan besar kan. Kan bukan dia yang nyiptain, kan ada hak cipta dan hak terkait. Jadi clear. Jadi udah mulai kita memang harus berpikir ini mau ke arah mana. Lanjut. Nah, ini perspektif hukumnya kan pertanyaannya adalah siapa pemilik hak ekonominya tadi, yang lukisan, yang ini segala macam. Siapa pemilik hak moralnya, siapa penikmat hak terkaitnya. Dari perspektif hukum perdata, pembawa haknya siapa? Masih orang? Kapan dia mulai dilahirkan? Apakah AI memiliki hak melakukan perbuatan hukum seperti manusia? Apakah AI bisa mempunyai kekayaan sendiri? Apakah AI dapat digugat dan dapat menggugat? Ya. Dari sisi pidananya, apakah AI bisa dikategorikan sebagai oknum? Apakah AI dapat dikategorikan memiliki daya berpikir? Ya, apakah AI dapat dihukum penjara, kurungan atau denda? Apakah AI dianggap mendapat pelimpahan pertanggungjawaban? Apakah AI dapat dianggap sebagai pelaku fungsional? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, ya kan? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini yang kita jawab, ya lanjut. Lanjut Mas. Kalau orang jelas pembawa hak, pemilik hak, ya manusia tadi subjek. Badan hukum jelas pembawa hak ekonomi, hak moral. Tapi artificial intelligence ternyata dia juga pada akhirnya dia bisa. Cuma kan kalau sekarang diomongin secara hukum, pasti teman-teman yang konservatif atau old school, apalagi istilahnya kalau warga plus 62 yang nggak baca nggak kuliah hukum, wah nggak bisa Pak, kan dia bukan orang gitu kan. Semuanya ternyata artificial intelligence, pembawa hak, pemilik hak ekonomi, hak moral, hak terkait, hak melakukan perbuatan hukum, mempunyai kekayaan, itu bisa. Tapi memang rumah aturannya belum dibuat. Tapi kita akan ke sana. Maksudnya Pak Zahli ini menggugah kita, mari kita pikirin yang ini nih. Nanti jangan kaget-kaget tiba-tiba ada transfer uangnya Pak Zahli ya ke Mbak Ayu gitu kan, jadi fitnah gitu kan. Ya, Mbak Ayu ke saya jadi fitnah kan, kayak gitu-gitu kan. Padahal yang transfer itu ya isi AI itu. Dan kita lagi duduk-duduk tiba-tiba ada transfer, minimal transfer pulsa lah Pak Ari ya. Kan kalau transfer pulsa gitu kan minimal AI bisa lakukan itu, gitu kan. Artinya sudah cukup pokok-pokok ini. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi. Slide selanjutnya. Udah subjek hukum masa depan dia. Kita masih cerita tentang itu di sebelah kiri itu Star Wars ada ini. Di itu kan teori evolusi abad 22 itu kalau ngelihat ini karena ini lihat tuh ujungnya robot akhirnya. Itu lihat
yang gambar paling bawah kalau teman-teman bisa lihat itu baby robot tuh betul-betul bisa nangis, bisa pipis, bayangin gitu kan. Kalau udah lama nggak ini nanti dia ini. Sebelah kanannya itu bayangin wanita cantik ya. Wanita cantik, rambutnya panjang, itu robot tuh. Dan dia bisa bicara. Ini karena nggak bisa saya tampilkan aja nih gitu kan. Dia bisa bicara tuh, dan bicaranya dia bisa menjawab. Jadi bukan cuma sekedar hello, hello, misalnya I am Emma, what can I do for you, itu kalau itu kan cuma one way. Ini enggak, dia bisa diajak berdialog si robot itu. Istilahnya robot Shinchan antara robot Kimura lah, tapi robot Jepang. Ya kalau yang Emma sebagai robot itu. Jadi ini sudah akan menjadi subjek hukum masa depan. Ya ini nggak bisa kita pungkiri lagi. Tapi memang orang hukumnya terserah. Tapi dari subjek hukum awalnya orang, dari menjadi perusahaan atau badan-badan hukum, sekarang dia udah berwujud. Ya. Tapi dia nggak. Orang bilang tadi ada pertanyaan sama teman-teman bilang, ya bedanya kan nggak punya hati. Lama-lama dia bisa nggak punya perasaan, gitu kan? Lama-lama dia bisa mengalgoritmakan perasaan dia nanti. Bagaimana kalau perasaan senang, perasaan sedih, perasaan melihat sesuatu yang indah segala macam, melihat sesuatu yang yang keji, bisa dimasukkan di dalam algoritma. Jadi dia mirip, cuma bedanya mungkin dia nggak punya agama gitu aja. Ya. Atau bisa bikin nama dia bikin sendiri nanti agama robot gitu kan, gitu juga nggak ngerti. Tapi ke depan memang sudah seperti ini, nggak bisa lagi kita menafikan atau mengenyampingkan. Inilah ke depan profesi humanoid. Lanjut. Tuh. Jadi si Kimura, si Emma, ya, sama si John, dia bisa jadi musik konduktor, bisa jadi pelukis, penulis puisi, ilmuwan, pengacara, half-mate, half-sek, apoteker, dosen, pengusaha, pencipta lagu, novelis, singer, sekretaris, and rapper. Dia bisa jadi profesi itu semua. Ini yang kita pikirkan. Jadi mungkin serialnya Pak Sahli jangan berhenti di sini nih kan. Kalau di sini saya cuma menggugah aja nih ya. Di dalam hak cipta sebenarnya kita harus pikirkan juga, mereka itu nanti jadi subjek hukum enggak? Kan boleh PT punya subjek hukum hak cipta sebagai pemilik dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini lihat ya, saya tambahkan sedikit di sini kan sekarang mungkin masih i7 lah ininya, prosesornya kan. Tapi kalau udah i100 memori semakin besar, ROM semakin besar, tapi bentuknya semakin kecil, kapasitasnya semakin besar, udah nggak bisa dipungkiri lagi. Mereka udah bisa bertindak seperti manusia nantinya. Yang saya bilang, kalau dibilang nggak punya perasaan, dia ngelihat wajahnya Pak Sahli, aduh Pak Sahli ganteng sekali Anda, bisa iya, karena kan algoritma. Dan dia sudah mengerti manusia senang dengan perasaan dipuji gitu. Aduh Mbak Ayu, kan gitu kan. Mbak Ayu gitu kan, bibirnya merah sekali gitu kan. Dia belajar. Dan yang namanya AI belajar. AI itu bukannya diem, dia pelajari terus, dia lihat segala macam. Oh, dia bilang, Pak Sahli Anda senang musiknya. Wah, bingung kan? Wah, kok senang musik gitu kan. Karena dia udah lihat di belakangnya ada gitar, ada organ gitu kan. Pak Sahli pasti seorang pemikir yang hebat ya. Kenapa? Karena di belakangnya ada buku. Kata saya, Pak Freddy Anda adalah seorang pejabat yang gagah ya. Kenapa? Karena benderanya banyak. Bisa begitu. Kan di belakang saya benderanya banyak nih. Jadi itu AI ya, yang kita nggak bisa pungkiri. Makanya untuk itu sekali lagi inilah subjek hukum masa depan. Dan dia bisa menjadi profesi apapun. Jadi film-film science fiction, yang namanya science fiction, makanya yang Rocky Gerung bilang, fiksi adalah sesuatu yang memang belum bisa dibuktikan, tapi dia akan terbukti pada satu saat. Apalagi science fiction. Jadi secara sains nanti dia akan dibuktikan fiksinya itu. Dan sekarang sudah kelihatan.
Dulu science fiction, sekarang udah not science fiction anymore. Bahasa Inggrisnya begitu. Jadi gitu teman-teman. Ini mestinya diulang lagi nih Pak Sahli nih, apa partisipannya masih sedikit, mungkin siang, besok-besok ininya pagi tuh Pak, karena udah capek kali. Tapi maksud saya ini topik yang menarik buat teman-teman semua ya, yang bisa didiskusikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.